Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan favorit dari Paul Morphy di saat dia memegang buah hitam dan menang. Partai ini dimainkan oleh James McConnell melawan Paul Morphy di New Orleans pada 1849. Pembukaan pertama ini adalah gambit raja yang diterima, dimulai dari 4 E5 F4. Diterima oleh Paul Morphy, kuda F3 dan G5. Gajah C4 langsung untuk menuju pion F7 dan gajah G7 teman-teman. D3 H6. Di posisi ini dari putih langsung rokade. Kuda F6. C3 dan B5. Jika di sini gajah ke B3 teman-teman, maka akan datang D6 A4. Tentu di sini dipukul setelah dicek. Di sini cukup C6. Baik, kembali ke posisi di saat B5. Langkah partai dimainkan oleh James McConnell adalah memukul pion B5 teman-teman. C6 dan gajah C4 lagi, tetap menuju F7 teman-teman. Langsung D5 oleh Paul Morphy. E kali D5 dan C kali D5. Setelah gajah ini terancam, langkah dari putih adalah cek menteri E2, gajah E6, gajah B3. Dilanjutkan dengan rokade dari Paul Morphy teman-teman. D4 dan kuda G4, gajah C2 dan F5. Tentu di sini secara pion teman-teman dikembalikan lagi oleh Paul Morphy yang tadi diberikan di F4 tersebut. Dan jika di sini gajah memukul kuda teman-teman, tentu menjadi solid pertahanan dari hitam. Kembali ke posisi di saat F5, langkah partai kuda B ke D2. Mengajak pertukaran di sini, tapi dari Paul Morphy menaikkan kuda C6. C4 dan gajah kali D4 teman-teman. Sekaligus cek. Dipukul oleh kuda dan datang kuda mengancam menteri teman-teman. Menteri D3 karena takut kehilangan gajah terangnya, menteri ke B6. Perhatikan langkah yang sangat spektakuler detik-detik dari Paul Morphy ini teman-teman. Di posisi ini langsung raja K1 karena takut terpin. Dan dijawab dengan kuda memukul gajah. Menteri kali kuda dan di sini kuda F2 cek. Tentu di sini pilihannya apakah raja bergeser atau benteng memukul kuda. Langkah partai teman-teman. Raja bergeser G1 dan jika di sini benteng memukul kuda akan datang menteri. Tentu di sini menang kualitas dari Paul Morphy teman-teman. Dilanjutkan misalnya menteri D1 karena ada ancaman checkmate, akan datang pion kali pion. Menteri G1, menteri E2. Kuda F3 misalnya, gajah D5. Tentu posisi ini dengan tekanan penuh teman-teman. Menteri E1 misalnya mengajak pertukaran, maka di sini benteng ke E8 tidak akan melepas ikatan agar gajah gelapnya tidak naik. Dan ketika dipukul, maka posisi ini tetap mengunci teman-teman, yaitu mengunci gajah agar tidak naik. Langkah terbaiknya hanya B3 ketika dia mau membuka gajah. Dan itu harus korban terlebih dahulu pion. Dan setelah dipukul, maka di sini maju teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda F2 cek ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh James McConnell, raja G1. Disinilah teka-teki posisi ini jadi mat adalah dari Paul Morphy ini teman-teman. Langsung kuda cek H3. Dan masalahnya di sini tidak bisa dipukul karena double check dengan menteri B6. Satu-satunya hanya bergeser. Setelah bergeser ke H1 dari putih, langsung datang menteri cek. Dan ini tidak bisa dipukul dengan raja, tentu harus dengan benteng. Setelah benteng pukul menteri teman-teman, langsung checkmate. Luar biasa langkah dari Paul Morphy teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit berikutnya. Pembukaan yang kedua
Dari favorit Paul Morphy ketika memegang buah hitam adalah Ruy Lopez, teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Alexander Buford melawan Paul Morphy di American Chess 1857. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah ke B5, kuda ke F6, D3 dan gajah ke C5, C3, D6, B4. Setelah terancam, gajah ke B6, A4. Tentu di sini ingin mengambil gajah gelap dari hitam. A6 sekaligus mengancam gajah, dan di sini gajah ke C4, gajah ke E6 menentang peraduan, dan di sini diterima, teman-teman. Pion kali gajah dilanjutkan dengan rokade. Dan di sini Paul Morphy juga rokade, teman-teman. Kuda G5. Tentu targetnya adalah pion yang di E6, menteri E7 dan raja K1, H6. Kembali ke H3 ternyata dari kuda putih ini dilanjutkan dengan D5. Karena dari Paul Morphy tidak suka diserang, teman-teman, makanya dia langsung mendobrak pion sentrum gajah A3 dengan mengepin benteng dan menteri ini. Kuda ke D8. Di sini, teman-teman, langsung didorong B5 dan dijawab dengan gajah C5. Tentu di sini mengajak pertukaran. Tapi gajah ditarik lagi ke B2 oleh putih. Pion kali pion, dan di sini D4. Setelah mengancam gajah gelap, dipukul lagi oleh pion. Pion kali pion sekaligus mengancam, dan gajah ke D6. Dilanjutkan dengan kuda C3. Pion di sini memukul B5. Pion kali pion dilanjutkan dengan kuda ke F7. Tentu di sini benteng yang di A8 lagi mengajak pertukaran, teman-teman. Menteri E2 dijawab oleh putih, menteri D7. Dilanjutkan dengan kuda kali E4 dan kuda kali kuda. Menteri kali kuda di sini, menteri kali pion B5. Ditinggalkan pion yang di E6 ini, teman-teman, tapi langkah dari putih benteng A ke B1 karena gajahnya terancam, teman-teman. Menteri ke D5 sekaligus melindungi dan mengadu menteri ini, menteri ke G4. Benteng ke-4 langsung dilanjutkan dengan kuda ke F4. Setelah mengancam menteri ini, datang menteri ke-4, teman-teman. Tentu di sini akan mengambil kuda yang di F4. Dan di sini jika menteri mukul pion yang di E6, maka dia harus kehilangan kuda. Gajah C1 dijawab oleh putih. Di sini langsung gajah kali kuda, teman-teman. Disinilah kesalahan fatal daripada putih. Dan jika di sini dipukul oleh menteri, teman-teman, tentu harus kehilangan benteng. Baik, kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul kuda. Langkah partai dipukul oleh gajah. Langsung datang benteng kali pion. Gajah gelap dari putih ini tidak bisa dilindungi, teman-teman. Satu-satunya langkah hanya harus menghindar dari peraduan tersebut. Langkah partai menteri ke H3. Dan setelah dipukul gajah ini, dari putih menyerah, teman-teman. Kok bisa menyerah? Mungkin seperti itu. Di sini jelas kalah satu perwira, teman-teman. Walaupun perwira ringan, tapi ini sudah masuk ke fase permainan akhir. Tentu sangat sulit untuk melanjutkan proses penyelesaiannya. Dan jika di sini benteng memukul pion, akan datang kuda G5 sekaligus mengancam menteri. Setelah ke B3, persiapan untuk cek misalnya kuda ke 4. Di sini boleh untuk cek, dan ketika dia cek H8, misal dilanjutkan dengan benteng ke B2 untuk menahan laju, maka di sini tetap dipukul, teman-teman. Ketika dipukul, menteri akan memukul benteng.
Setelah benteng kali benteng, checkmate teman-teman. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia menyerah di posisi ini teman-teman? Karena memang tidak ada jalur bagus. Akan datang misalnya menteri G3, maka secara otomatis akan dipukul. Dan setelah pion kali menteri, pion yang di B7 tentu dilindungi dan sekaligus mengajak peraduan teman-teman. Ketika benteng F1 misalnya ke E1 ke D2. Dan setelah misalnya dipukul, tentu di sini tipis harapan. Kalaupun dilindungi ke G1 teman-teman, C5, promosi yang susah untuk dibendung. Baik, makanya di posisi ini dari putih langsung menyerah teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit berikutnya. Pembukaan favorit yang ketiga nih teman-teman adalah gambit Evan yang biasa dimainkan oleh Paul Morphy di saat pegang buah putih. Dan masalahnya saat ini Paul Morphy pegang buah hitam. Partai ini dimainkan oleh James Thomson melawan Paul Morphy di New Ireland pada tahun 1858. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, B4, dan di sini langsung dipukul. Artinya gambit Evan dimulai teman-teman. C3, gajah ke A5, D4, E kali D4, dan di sini langsung rokade. D6 dijawab oleh Paul Morphy, pion kali pion, dan gajah ke B6. Tentu di sini untuk mengamankan sekaligus mengancam pion yang di D4. D5, kuda C ke E7. E5 di sini, G6. Tetap membiarkan peraduan itu teman-teman. Jika di sini dipukul pion, maka akan datang pion kali pion. Misalnya gajah ke B2, tentu cukup diangkat kuda F6, sudah cukup aman. Dan kalaupun di sini benteng cek teman-teman, jangan lagi ditutup, karena di sini lebih bagus adalah bergeser ke F8, sekaligus akan mengaktifkan jalur H benteng ini untuk menyerang teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ini G6, langkah partai dimainkan oleh putih, kuda G5, dan dijawab dengan kuda ini ke E7 lagi teman-teman. Benteng G1, rokade. Menteri langsung ke H5, ancaman checkmate di sini. Dibalas dengan H6. Kuda ke E4, dan Paul Morphy sekarang memukul pion yang di E5. Gajah langsung memukul H6. Mungkin dipikir Paul Morphy tidak akan berani memukul ini teman-teman. Diterima. Kuda F6 cek. Dan di sini G7 raja. Benteng kali kuda dan pion kali benteng. Lagi-lagi langkah sulit ini sepertinya ada kemungkinan menurut putih untuk melancarkan serangannya. Tapi setelah menteri kali pion ditutup dengan raja ke H8, dan di sini tidak mungkin lagi teman-teman. Jika di sini kuda ke 8 cek misalnya, cukup di sini F6. Dan semisal dipukul oleh kuda teman-teman, akan datang di sini kuda G6. Tentu harus bergeser terlebih dahulu dari menteri, karena di sini bukan double check teman-teman. Setelah ke B2 misalnya, maka di sini harus kehilangan perwira. Baik, kembali ke posisi di saat raja ini ke H8, langkah partai dimainkan oleh putih, gajah ke D3. Dia akan merubah haluan untuk serangan checkmate-nya teman-teman. Tapi dijawab langsung menteri D6. Setelah mengajak pertukaran di sini, menteri langsung ke B2. Mengunci tetap atau mengepin jalur raja ini teman-teman. Menteri F4 dibalas dengan kuda ke 4 cek. Dan dilanjutkan dengan F6. G3 dan menteri G5. Mengajak pertukaran di sini dari Paul Morphy karena laju serangan dari putih ini ketika tidak diadu teman-teman susah untuk dibendung. Di posisi ini menteri ke D2, kuda G8, dilanjutkan dengan kuda B ke C3,
dan F5. Setelah kuda ini terancam, dia tidak menggeser kuda tersebut dari putih teman-teman, melainkan menggeser benteng ke E1. Dan diterima tawaran itu. Setelah benteng kali menteri, dia pikir ada langkah mat. Di sini dibiarkan oleh Polmoropi menteri itu terancam karena bahaya ketika menteri ini lari teman-teman. Yakni di sini dari Polmoropi melangkahkan benteng kali F2 dan sekaligus di posisi ini dari putih menyerah. Perhatikan teman-teman. Ini sangat ketat bukan? Kenapa dia menyerah? Kan itu pertanyaannya. Baik, kita akan analisa. Jika di posisi ini teman-teman, ada 3 kemungkinan. Misal menteri bergeser ke E1 langkah pertama, akan datang E2 cek. Ketika raja bergeser, tentu dia harus dipukul terlebih dahulu. Kenapa tidak mukul menteri? Kan itu pertanyaannya mungkin teman-teman kan? Baik. Di sini tentu dari putih akan memukul menteri hitam. Dan setelah dia memukul menteri hitam, di sini datang checkmate teman-teman. Baik. Kemungkinan yang kedua, di posisi ini bagaimana kalau menteri memukul benteng? Akan datang dipukul kuda. Dan masalahnya menteri putih ini sudah tidak bisa bergerak. Ketika benteng ini ke E3 misalnya, mencoba menghalangi, akan datang di sini gajah ke H3. Tentu sekilas membiarkan benteng tersebut atau menteri ini lolos sekilas teman-teman. Dan setelah menteri ke E2, takut kehilangan mungkin, di sini akan datang C1 cek, F2, benteng F8. Apakah ditutup dengan menteri atau mat? Kan itu. Kalau ditutup hanya gajah ke F5, tetap akan dipukul, sementara benteng terpin oleh gajah. Dan setelah menteri ini F3, maka di sini akan dipukul checkmate teman-teman. Luar biasa kemungkinannya. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, kenapa menyerah dari putih di posisi ini? Karena sekilas posisi ini satu sama lain menggigit. Yang terakhir, bagaimana kalau raja bergeser? Atau di sini misalnya kalau bergeser tidak mungkin teman-teman, karena sama-sama menteri terancam. Bagaimana kalau di sini langsung dipukul menteri? Akan datang cek. Dan setelah F1 atau kemanapun, maka di sini satu perwira dan sekaligus kuda terancam. Dan semisal di sini kuda ke E2 teman-teman, gajah K3 cek. Di sini hanya satu pilihan. Apakah ditutup? Tidak mungkin, hanya bisa bergeser ke E1. Dan setelah dia ke E1 teman-teman, datang gajah ke A5 cek. Masih boleh dia ke F2, kuda F6, dan kuda F4 misalnya. Langsung datang kuda G4 cek. Dia masih boleh bergeser lagi-lagi teman-teman. Dan setelah dia ke E2, D2 benteng, F3 satu-satunya, kuda di sini memukul benteng. Lebih parah lagi teman-teman, hanya menyisakan satu perwira. Baik, kita lanjut ke pembukaan favorit berikutnya dari Polmoropi. Dan partai ini teman-teman dimainkan oleh Julius Arnos melawan Polmoropi di Paris pada tahun 1863 dengan pembukaan Giochio Pianisme, dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah C4 dan gajah C5, C3, kuda F6 dan D3, D6 dilanjutkan dengan H3, H6, B4, gajah ke B6, A4 dan A6. Kuda K3 di posisi ini langsung rokade dari Polmoropi. Kuda C2 dan gajah G6. Menteri ke E2, D5, E kali D5 dan gajah kali pion. Di posisi ini dari putih langsung rokade teman-teman. E4, perhatikan, jika di sini teman-teman pion kali pion, maka akan datang kuda yang memukul. Setelah menteri ke D3 misalnya, maka akan datang
gajah kali C4 sekaligus memaksa peraduan. Tapi mustahil untuk diadu teman-teman, pasti dia memukul gajah. Akan datang benteng ke-8. Tentu posisi ini langsung dengan garis serang daripada polmorphi. Akan datang kuda mukul pion F2. Baik, kembali ke posisi di saat E4. Langkah partai dimainkan oleh putih, gajah kali gajah, menteri kali gajah, dilanjutkan dengan pion kali pion, kuda kali pion, dan C4. Setelah terancam menteri ini teman-teman, kuda ke G3. Perhatikan, jika di sini teman-teman raja bergeser ke H2 misalnya, tentu di sini akan datang cek. Dan setelah menteri memukul kuda, menteri cukup ke E4. Tidak mengurangi tekanan teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat kuda G3 ini. Langkah teka-teki ini teman-teman, akhirnya diterima tawaran menteri tersebut. Kuda kali menteri sekaligus cek, H2 raja, kuda ke E7 dengan mengancam pion di sini. Benteng ke E1 mengancam kuda, tentu di sini sekilas kuda harus ada yang jatuh salah satu teman-teman. Tapi tidak dengan langkah polmorphi, yaitu memukul gajah yang di C1. Benteng di sini kali kuda, kuda ke D3 dengan ancaman pion F2, A5, dan di sini gajah ke A7. G3 dilanjutkan benteng F ke 8. Setelah menantang pertukaran, di sini memukul pion teman-teman. Benteng ke E2 mengancam kuda langsung, sekaligus cek di F2 di sini, kuda C ke D4. Dan di sini langsung benteng cek. Di posisi ini teman-teman, dari putih menyerah. Loh, kok menyerah? Masih utuh, sekilas kan begitu teman-teman. Secara perwira tentu sama. Baik, ternyata dari kemungkinan analisa terbaik, ketika di posisi ini raja G1 misalnya, akan datang memukul kuda, sementara kuda yang di D4 ini tidak bisa bergerak karena terpin. Walaupun di sini ke C4 akan datang kuda E5, lebih parah lagi jadinya. Setelah C5 misalnya, tentu di sini dicek terlebih dahulu. F2 akan datang mengancam kuda. Dan setelah di sini kuda ke-2, maka di sini akan dipukul pion karena tidak mungkin benteng memukul terpin oleh gajah. Kemungkinan yang lain teman-teman, di saat benteng ini memukul cek, bagaimana kalau langkah raja ke H1, kuda kali B4, dan setelah D6, kuda D5, dan benteng di sini kali B7 dengan ancaman, dan pasti di sini gajah kali kuda, dan setelah kuda kali gajah D8. Tidak bisa dilindungi kecuali didorong. Setelah D7, kuda F6. Kalau sekarang betul-betul tidak bisa dilindungi teman-teman. Kalaupun ini ke C1 misalnya, maka akan dipukul terlebih dahulu. Terjadi pertukaran, dipukul oleh kuda. Walaupun di sini hanya unggul satu pion, tapi sulit untuk putih menang. Benteng C7 mengancam E5. Benteng A7 misalnya ingin mengambil pion. Benteng ke D2. Setelah terancam, dia bergeser ke B3. Langkah terbaiknya benteng ke D3. Dua ancaman di sini teman-teman. C5, maka akan datang benteng memukul pion. Dan jika teman-teman di posisi ini benteng memukul pion, ini namanya langkah blunder sangat parah karena akan datang kuda F3. Dan di sini tidak bisa dibela, adalah checkmate. Kemanapun dia, teman-teman, tetap di sini checkmate. Baik, itulah 3 analisa terbaik kenapa dia menyerah di posisi benteng memukul F2 ini teman-teman. Kita lanjut ke pembukaan favorit berikutnya. Baik, partai ini teman-teman dimainkan oleh
Thomas Wilson melawan Paul Morphy di casual game pada tahun 1857. Pembukaan Philidor dimulai dari E4, E5, kuda F3, D6, D4, E kali D4, dan kuda kali D4, kuda F6. Gajah D3 dilanjutkan dengan gajah E7, kuda C3, dan langsung rokade. Ini dinamakan varian S-Cheng dari pembukaan Philidor, teman-teman. Putih rokade juga, dan C5. Setelah kuda terancam, kembali ke E2, kuda C6, F4, A6. Dari sini dilanjutkan dengan A4 dan dibalas dengan gajah G4, teman-teman. H3, gajah langsung memukul kuda, menteri kali gajah, dan benteng G8. Menteri F2, benteng C8. Tidak ada serangan yang berarti sekilas dari langkah demi langkah Paul Morphy karena tidak melewati perbatasan dari pertahanan putih, teman-teman. Tapi setelah G4 ini, teman-teman, putih yang berniat untuk menyerang dan menggebu-gebu langsung dibalas kuda B4 untuk mengambil gajah terang tujuannya. B3 di sini, D5. Dan setelah raja ini ke A1, teman-teman, dijawab oleh putih. Pion kali pion, kuda kali pion, dan kuda kali kuda. Dibalas dengan gajah kali kuda di sini, gajah ke F6. Perhatikan, di sini putih terjebak, teman-teman. Kenapa terjebak? Karena gajah terang yang di E4 sama benteng yang di A1 tidak bisa dilindungi, pasti jatuh salah satu, teman-teman. Jika di sini ke B1, tentu gajah yang hilang. Kalaupun G5 misalnya, di sini hanya cukup D4. Dan itu tidak bisa dibela, teman-teman. Atau hilangnya satu perwira tadi tidak bisa kembali. Kembali ke posisi di saat gajah F6 ini. Memang langkah jebak yang susah dibaca. Akhirnya langkah partai dimainkan oleh putih, memukul pion B7. Langsung dipukul benteng oleh gajah gelapnya dan gajah kali benteng. Menteri kali gajah, gajah ke E3. Di sini, teman-teman, langsung datang menteri C6 cek, H2 raja, dan gajah ke D4. Di posisi ini dari putih menyerah. Ada dua analisa terbaik, teman-teman, kenapa dia menyerah di posisi ini. Padahal masih imbang, mungkin sekilas seperti itu. Kemungkinan pertama, bagaimana kalau gajah ini dipukul? Akan datang pion kali gajah, dan setelah menteri memukul, benteng ke E2 cek. Di sini tawarannya masih boleh ditutup dengan benteng, bukan? Setelah F2 dia, maka di sini akan dipukul sekaligus mengancam menteri. Masalahnya menteri ini mau kemana? Apakah mau cek atau kemana? Langkah terbaik hanya cek, teman-teman. Dan setelah cek ke D8, benteng yang tarik mundur ke E8. Misal dipukul kuda ini, teman-teman, maka tetap akan dipukul oleh menteri. Masalahnya ini pukulan cek. Setelah G3, maka di sini menteri hilang sia-sia, teman-teman. Baik, kemungkinan kedua di posisi ini. Bagaimana kalau benteng ke E1, teman-teman? Untuk melindungi. Di sini akan dipukul pion C2. Setelah menteri kali kuda, gajah kali gajah. Menteri D3, gajah kali F4 sekaligus cek. Dan setelah bergeser kemanapun, benteng gratis. Kalaupun misalnya mau cek lagi, tutup ke E8 lagi. Kalau misalnya lagi ke F2, menteri ke E8. Tidak ada alasan untuk tidak menyerah, teman-teman. Baik, makanya di posisi gajah D4 langsung menyerah. Kita lanjut ke pembukaan yang berikutnya. Di pembukaan yang terakhir, favorit dari Paul Morphy yang saat memegang buah hitam adalah Queen Pawn dengan varian Scott Gambit, dan partai ini sangat seru, teman-teman. Dimainkan oleh Alexander McBuford melawan Paul Morphy di New Ireland pada tahun 1858. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4, E kali D4, dan gajah di sini ke C4.
Gajah C5 untuk melindungi pion. Kuda G5. Target langsung F7 cek teman-teman. Kuda K6 dijawab oleh polmorpi dan rokade dari putih. D6 dibalas dengan C3 setelah menantang di sini pertukaran untuk menggeser posisi gajah gelap ini teman-teman. Polmorpi langsung rokade. Pion kali pion sekaligus mengancam gajah. Gajah memukul pion. Kuda C3. Kuda G4 dilanjutkan dengan H3 setelah terancam nih teman-teman. Kuda ini ke E5. Di sini untuk mengancam gajah terangnya agar tidak menitik kunci di F7 teman-teman. Dan jika di sini ke B3 misalnya teman-teman, akan datang A5. Gajah F4 di sini akan dipukul kuda terlebih dahulu, dan setelah pion kali gajah menteri ke F6. Tentu mengancam sekaligus melindungi teman-teman tujuannya. Gajah kali kuda misalnya dipukul oleh kuda F4, maka di sini cukup H6. Dan ketika di sini dipukul kuda, tentu di sini kuda juga akan hilang. Kembali ke posisi di saat kuda ini ke E5. Langkah partai adalah menteri ke H5. Dia tidak mempedulikan gajah terangnya, tapi fokus adalah checkmate. H6 dijawab oleh polmorpi, dan dia berani spekulasi dengan kuda kali F7 teman-teman. Kuda kali kuda, menteri G6. Tekanan dia tidak mau lepaskan teman-teman. Kuda C ke E5 di sini dengan diancamnya menteri ini teman-teman. Langsung dipukul cek. Benteng kali gajah dan menteri ke G3. Pengorbanan yang gagal dimainkan oleh putih teman-teman. Akhirnya ditarik mundur lagi menterinya. Benteng ke F6 dijawab oleh polmorpi dan kuda ke D5. Benteng G6. Menteri B3 dan gajah ke E6. Dilepas pion yang di B7 teman-teman. Karena kemungkinan kuda ini buka double check nantinya. Setelah gajah ke E6 dipukul pion B7 oleh putih, sekarang gajah ini memukul H3 teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih di posisi ini kuda cek ke E7. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian ketika dia bergeser teman-teman. Maka atau dipukul dengan menteri, tujuannya adalah mengambil benteng yang di A8. Langkah partai polmorpi membiarkan benteng itu hilang dengan memukul kuda. Menteri cek H7. Dan di sini teman-teman, jika G3 didorong oleh putih karena takut ancaman cek bolak-balik, maka akan tetap dipukul di sini. Setelah raja ke H2, F3. Di sini tentu dikasih kesempatan untuk memukul benteng. Raja kali benteng di sini H4. Lagi-lagi dikasih kesempatan untuk memukul kuda karena tidak bisa kembali lagi ke belakang. Dan setelah raja memukul kuda, checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja ini ke H7 setelah dicek, raja ke H2, dia lari terlebih dahulu. Langkah yang sangat rumit ini teman-teman dimainkan oleh polmorpi, langsung memukul dengan benteng cek G2. Raja kali gajah karena tidak ada penjaganya. Menteri ke6 cek. Sekarang giliran benteng lagi yang gratis. Teknik tempo yang sangat luar biasa dari polmorpi. Dan dia sudah mengetahui langkah ke depan berapa langkahnya teman-teman. Jika di sini ke H4 mustahil karena langsung checkmate. Baik, kembali ke posisi di saat menteri cek. Jawaban dari putih memukul benteng teman-teman. G4. Lagi-lagi ini cek. Pilihannya di sini apakah dia lari ke H1 atau ke H2. Langkah partai dia ke H1 teman-teman, karena menghindari langkah cek kuda. Setelah dia ke H1, H3 menteri. Pilihannya hanya ke G1. Setelah dia ke G1 teman-teman, checkmate.
luar biasa teman-teman. Perhatikan kalah kualitas dari polmorphi karena kedua bentengnya ditukar dengan perwira kuda dan gajah. Tapi hitungannya sangat akurat, yakni membunuh. Semoga bermanfaat pembukaan favorit dari polmorphi teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.